saya Priscilla Angel Pondeng dari kelas 12 IPA 5. Baiklah, sekarang saya akan membacakan firman Tuhan di siang hari ini yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 dan Yohanes 20 ayat 26. Yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 26, 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Teman-teman dan ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini adalah firman Tuhan yang bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari kematian. Pertanyaannya adalah, apa sih tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena murid-murid Yesus sedang mengalami masalah. Masalah apa yang murid-murid Yesus alami? Yaitu masalah mulai dari penangkapan Yesus sampai kepada kematian. Sehingga murid-murid kehilangan orang yang mereka cintai, yaitu guru mereka, yaitu Yesus. Jadi pada saat itu murid-murid dalam ketakutan dan kebimbangan dan dalam kekhawatiran. Ketika murid-murid dalam masalah, teman-teman atau saudara-saudara, apa yang terjadi? Poin yang kedua, maka datanglah satu pribadi yang membawa damai sejahtera. Kita akan membaca kembali dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi yang mula-mula atau pertama yang membawa damai sejahtera adalah Yesus. Jadi teman-teman, damai sejahtera hanya di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Jadi tujuan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu karena murid-murid sedang mengalami masalah. Pertanyaannya adalah, kalau saya dan teman-teman mengalami masalah dalam keluarga atau masalah dengan pacar kita atau mungkin masalah yang lain, apakah kita ada damai sejahtera? Teman-teman, saya mau katakan kalau kita memiliki Yesus berarti kita memiliki damai sejahtera. Meskipun kita mengalami masalah sebesar apapun, tetapi kalau kita di dalam Yesus berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena kita mempunyai damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan setiap orang yang percaya. Jadi teman-teman, tidak ada manusia di muka bumi ini yang mencuri damai sejahtera dari kita. Setan sekalipun tidak bisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita bisa membawa damai sejahtera? Poin yang ketiga, kita harus bisa membawa pribadi yang membawa damai sejahtera kepada orang lain. Kita akan membaca dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus mau kita sebagai orang yang percaya harus bisa membawa damai sejahtera kepada orang lain. Apalagi sekarang dengan keadaan dunia ini banyak orang yang mengalami masalah. Jadi kitalah yang hadir membawa damai sejahtera orang lain, orang tua kita, teman-teman kita, bahkan pacar kita mungkin. Karena teman-teman, sekalipun kita mempunyai harta yang begitu banyak atau kita mempunyai uang dan segala itu tidak bisa membuat kita ada dalam damai ketika kita ada masalah. Kita ada damai sejahtera kecuali memiliki Yesus karena Yesus sendiri damai sejahtera itu. Arti kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani adalah eirene. Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera diungkapkan dengan kata shalom. Sebenarnya eirene atau shalom lebih tepat diterjemahkan dengan damai sejahtera yang penuh selamat.
atau keselamatan dengan penuh damai sejahtera. Jadi teman-teman, kita harus bisa menjadi pribadi yang hadir buat orang lain, yang membawa damai sejahtera. Sama seperti Yesus yang hadir di tengah-tengah murid-muridnya untuk membawa damai sejahtera, bukan membawa masalah. Amin. Shalom.